Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen barengan sama Nadia Kanaya. Nadia hadir lagi untuk menjawab keresahan-keresahan yang sedang ramai diperbincangkan. Gimana sih? Kan aku kerja di lembaga negara, aku kerja di instansi pemerintahan. Aku aman gak ya? Kan ada efisiensi, jangan-jangan nanti aku ke-cut atau di-cut gitu. Aduh, enggak, tenang. Kita jawab aja daripada resahnya kemana-mana. Kita langsung bahas aja di Sudut Dengar Parlemen. Karena sudah ada Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama Nadia, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar. Apa kabar Bapak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, pasti sehat karena bisa hadir di sini. Amin. Menjawab pertanyaan halayak ramai di sana. Di beberapa media tuh sudah banyak juga yang menyampaikan kalau beberapa negara juga melakukan efisiensi. Ada Vietnam, ada Amerika Serikat, dan tenaga ASN mereka, istilahnya ASN yang ada di sana juga terkena PHK. Nah, Indonesia seperti apa? Pertama saya mau bahas efisiensi dulu ya. Sebenarnya efisiensi itu niat pemerintah itu baik. Oke. Karena apa? Kita lihat ada dua kata kunci sebenarnya. Pertama adalah soal penghematan. Yes. Itu bahasa sederhananya lah. Saya kira tidak ada manusia di dunia ini yang membantah kalau misalnya terjadi penghematan. Di sektor mana aja. Pasti kita setuju. Kalau yang namanya hemat itu pasti lebih baik dibandingkan boros. Kan kira-kira kan begitu. Nah yang kedua adalah efisiensi ini dananya katakan dihemat, dipotong gitu. Ini semua difokuskan untuk program-program yang pro rakyat, yang down to earth ya. Program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis dan yang lain-lain gitu. Nah jadi sebenarnya kalau lihat dari dua kata kunci ini sebenarnya kita harus mendukung. Oke. Nah tinggal problemnya adalah apakah efisiensi ini memang betul-betul menyasar program-program yang memang dianggap selama ini atau anggaran-anggaran yang selama ini dianggap boros. Oke. Ya, banyak juga yang mengatakan bahwa postur APBN kita ini boros gitu. Maka kemudian harus kita perhemat gitu. Nah, saya mau mengilustrasikan sebenarnya kalau dalam tubuh kita itu ada lemak, ada daging, ada tulang. Oke. Nah, yang mau kita bersihin ini adalah lemak-lemaknya. Oke. Nah, jangan sampai efisiensi ini, kenapa tadi saya katakan menyasar kepada tulang dan daging. Ya, kalau menyasar daging atau lagi tulang patah kan nanti. Yes. Nah, salah satunya yang kita anggap tulang itu adalah teman-teman ASN. Oke, berarti Ya. harusnya tidak terkena. Harusnya tidak terkena dan memang sudah di announce sama pemerintah. Terakhir kalau nggak salah saya udah dengar pernyataannya Menteri Keuangan bahwa tidak ada satu ASN pun yang di PHK-kan atau dirumahkan gitu ya, atau malah diturunkan salary-nya dalam program efisiensi ini. Oke. Nah, tapi kan kita harus mencermati ya apakah memang benar sesuai rencana pemerintah itu ya. Nah sebenarnya tidak, kalau dengan pernyataan itu, dengan pengumuman itu ya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Oke. Walaupun dulu kan ini kan ada dua kali nih peristiwanya. Iya. Ya, pertama begitu tanggal 1 Februari Februari, ya. dikeluarkan instruksi presiden. Tapi kemudian kan menimbulkan reaksi. Yes. Ternyata ada ya. Ada yang sudah Ada yang sudah instansinya mengambil kebijakan dilaksanakan PHK gitu. Ada bahkan mungkin program yang untuk mendirikan sekolah itu dihilangkan, ketahuan. Makanya kemudian harus tiba-tiba ada DPR misalnya pimpinan waktu itu mengatakan kepada kita di komisi di hold dulu nih pembahasan tentang efisiensi anggaran. Untuk kemudian pemerintah melakukan rekonstruksi lagi. Oke. Nah mudah-mudahan hasil rekonstruksi yang kemarin dilakukan oleh pemerintah itu memang betul-betul efisiensinya dilakukan untuk yang lemak-lemak tadi itu. Oke. Tidak menyentuh kepada daging dan tulang, kira-kira gitu. Berarti ini sedang disasar, mana lemak-lemak yang harus dihilangkan? Ya harusnya pemerintah sudah punya peta ya. Oke. Sudah punya peta di mana sebetulnya anggaran-anggaran yang boros itu. Di mana lemak-lemak itu yang kemudian harus diambil, kira-kira begitu. Oke Pak, kalau kemarin kita melihat peristiwa, kita berkaca dari teman-teman di TVRI maupun di RRI
yang notabene kita tahu kalau itu adalah lembaga penyiaran publik yang berada di bawahnya pemerintah gitu. Tapi akhirnya mereka juga terkena dampaknya. Ini menjadi kekhawatiran di masyarakat. Walaupun memang Menteri Keuangan sudah bilang tidak akan ada pemecatan, tapi ada juga OB, supir, teman-teman yang berada di bawah itu juga sudah terkena dampaknya. Gimana Pak? Apakah hal-hal ini mungkin yang ASN aja atau seperti apa? Nah, memang ini kebijakan instruksi presiden itu memang harus diikuti terus dengan cermat, ya. Harus didampingi dengan pengawasan, karena memang nggak mudah sebetulnya melakukan penghematan itu, ya. Kalau pasti ada dampak langsung maupun dampak tidak langsungnya, ya kan? Oke, kita bicara tentang soal ASN misalnya. ASN itu kan ada PNS, ada P3K misalnya, ya. Nah, kalau kita bicara tentang PNS, tadi sudah dijamin memang. Ya, kalau tadi kita mengaca pada peristiwa di RRI dan TVRI, kemudian kan dianulir. Tapi kita bisa mengikuti tuh prosesnya. Kenapa pada saat itu pimpinan TVRI maupun RRI kemudian mengambil kebijakan memberhentikan mereka padahal walaupun kemudian dianulir, ya. Karena mereka juga berpikir bahwa dengan anggaran yang mereka potong, ya mungkin lemaknya udah nggak ada lagi nih. Kira-kira kayak gitu kan, yang udah hilang semua lemaknya gitu. Ya, dengan sangat terpaksa, mungkin karena waktu itu memang tidak ada penegasan oleh pemerintah bahwa ASN ini tidak akan terkena dampaknya, ya mereka mengambil kebijakan itu. Ya, nah, jadi itu sebetulnya kalau tanpa ada warning, tanpa ada pembicaraan lebih lanjut atau ya pembicaraan yang tegas lah. Sektor-sektor mana, aspek-aspek mana saja yang diperhemat, memang yang paling gampang adalah ya belanja pegawai ini. Kira-kira begitu gitu loh. Nah, tapi kan kita juga berpikir, saya mengatakan bahwa ASN ini kalau dalam terminologi tadi itu dia tulang. Begitu kita sentuh tulangnya patah, maka kemudian akan membahayakan penyelenggaraan pemerintahan gitu, ya. Ya bayangkan kalau tulang kita patah, itu kaki kan nggak bisa jalan, gitu loh. Nah, makanya jangan sampai seperti itu. Itu satu perspektif. Nah, perspektif yang lain, misalnya kita lihat P3K. Ya, memang P3K ini kan belum tuntas betul pembahasannya atau implementasinya. Ya, kami dulu waktu membahas undang-undang tentang ASN ini, kan kita minta waktu itu per tanggal 31 Desember 2024, ya, semua urusan P3K ini tenaga honorer maksudnya, ya, harus sudah selesai.